Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Reni Saltaviani. Saya dari kelas MA 19A2. Di sini saya bakal ngejelasin tentang komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi adalah suatu aktivitas yang selalu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi ini ada dua jenis. Yang pertama, komunikasi secara langsung, dan yang kedua, komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung biasanya disampaikan secara lisan melalui lawan bicara. Sedangkan komunikasi tidak langsung biasanya media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dalam suatu organisasi maupun perusahaan sendiri juga akan memiliki suatu sistem komunikasi demi keberlangsungan atau eksistensinya dalam suatu lingkungan sosial. Komunikasi perusahaan merupakan suatu aktivitas dalam pengiriman pesan yang dilakukan oleh organisasi perusahaan kepada relasinya atau lingkungan yang terdekat. Sistem komunikasi dalam perusahaan sendiri merupakan suatu acuan bagi organisasi perusahaan dalam menjalankan atau membangun hubungan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Sistem komunikasi dalam perusahaan ada dua jenis. Yang pertama, internal corporate communication. Sistem komunikasi ini disebut dengan sistem komunikasi dalam perusahaan. Artinya merupakan komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik di dalam perusahaan itu sendiri, seperti menciptakan suatu hubungan yang baik antar atasan dengan karyawan maupun antara karyawan yang bekerja di dalam. Yang kedua, ada external corporate communication. Sistem komunikasi ini disebut juga komunikasi perusahaan eksternal. Artinya merupakan suatu komunikasi perusahaan yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan luar perusahaan. Dua sistem komunikasi tersebut harus dapat dibangun oleh perusahaan demi keberlangsungan suatu perusahaan yang dapat terarah dan sesuai dengan tujuan. Tim HRD bertanggung jawab atas komunikasi karyawan di perusahaan. Nah, ada poin-poin manfaat dari komunikasi antar karyawan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Komunikasi karyawan yang efektif akan menciptakan koordinasi yang baik. Dengan koordinasi yang baik, perusahaan akan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan. Kepuasan kinerja karyawan merupakan tingkat kepuasan karyawan suatu divisi kepada kinerja karyawan dari divisi lain dalam satu perusahaan. Karena setiap bagian merupakan pelanggan bagi divisi yang lain. Antar bagian terkait satu sama lain dan harus ada kerjasama tim di dalamnya. Yang ketiga, menghindari konflik. Ketika karyawan sedang menghadapi konflik tertentu, akan mempengaruhi kinerja mereka, baik itu konflik antar karyawan maupun konflik dengan perusahaan. Maka dari itu harus ada komunikasi khusus untuk menyelesaikannya. Salah satunya dengan adanya mediasi antara pihak yang sedang berselisih. Yang keempat, menyampaikan dan menerapkan peraturan perusahaan. Perusahaan tentu memiliki banyak peraturan yang harus diberlakukan bagi karyawannya. Bahkan meskipun peraturan tersebut sudah dibuat dengan kalimat yang baik, tetap saja ada kemungkinan karyawan yang salah paham, sehingga terdapat dua pemahaman di kalangan karyawan. Apabila ada komunikasi antar karyawan yang baik, kesalahpahaman peraturan perusahaan dapat diminimalisir. Yang kelima, mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan akan ada banyak pilihan-pilihan kebijakan atau sikap yang harus betul-betul dipertimbangkan karena akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Tidak jarang perusahaan harus meminta pendapat dan masukan dari para karyawannya. Misal melalui rapat kerja besar yang diikuti semua karyawan. Jika antar karyawan sudah memiliki tujuan dan visi misi yang sama, tentu mereka juga akan memiliki satu suara untuk suatu keputusan yang menguntungkan mereka dan juga perusahaan. 6. Merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Setelah komunikasi perusahaan dengan karyawan terjalin dengan baik, tentu tidak akan ada kesulitan bagi perusahaan untuk menyampaikan tujuan dan target perusahaan kepada mereka. Para karyawan pun akan memiliki satu tujuan juga. Kemudian komunikasi antar karyawan yang akan mulai bekerja dengan sendirinya. Itulah beberapa manfaat yang akan diterima perusahaan jika para karyawannya memiliki komunikasi yang baik. Di dalam dunia bisnis, ada 3 jenis komunikasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama
jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Yang kedua ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Yang terakhir ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Manfaat komunikasi di dalam dunia bisnis adalah yang pertama, mengurangi kesalahpahaman. Hal pertama yang Anda dapatkan dengan memiliki komunikasi bisnis yang baik adalah sikap saling mengerti antar unsur-unsur yang terkait, terutama bagi sumber daya manusia yang ada, baik dari pihak internal maupun eksternal. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan. Karena arus informasi berjalan dengan lancar, karyawan dan atasan pun lebih cepat untuk menerima laporan dan instruksi mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menguatkan sinergi antar divisi. Proses alur informasi tidak selalu antar karyawan satu divisi dengan atasan. Komunikasi bisnis perusahaan juga melibatkan antar divisi yang harus memberikan informasi satu sama lain jika memang dibutuhkan. Keempat, proses kegiatan perusahaan semakin efektif dan efisien. Karena semakin kuat dan produktif, proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih efektif dan efisien, dan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.